Iya. Gimana, Fer? Gimana Fer? Tapi gak sih, lebih ke arah ke mereka yang merasa menikah tuh gampang gitu loh. Kayak nikah. Gen X ini ya. Iya, Ada, kayak menurut gua ada nikah. faktor itunya sih. Kayak ya udah nikah aja, nanti kalau misalnya ada masalah mikirin nanti kan udah sama-sama. Nggak kayak Kayak dianggap masalah kayak- rumah tangga dulu yang berhubungan dengan finansial itu lebih less challenging daripada sekarang kalau menurut gua. Dari harga rumah, dari harga Ekonomi ya, sehari-hari. ekonomi Iya. juga ngaruh sih ya sadly ya. Iya. Tapi menikah itu ibadah kayaknya dikit deh. Iya makanya kalau Dikit menikah orang itu tua ibadah tuh. Tapi ya gue ngeliatnya Kalau lebih ke itu budaya sih. iya mungkin. Tapi gini, budaya. kalau aku ya, misalnya contoh aku mikir gini, aku kalau nikah, konsekuensinya memang ada banyak beban. Ya. Kalau aku nggak nikah, kesepian. Kalau lu merasa gitu nggak sih? Kesepian iya sih pasti, cuman nggak pengen ngambil resiko itu. Oh, Maksudnya kalau aku merasa menikah itu lebih ada resiko, lebih gede dibandingkan aku Nah, kesepian. karena lu ada chat GPT, seandainya nggak ada chat GPT. Nggak ada hubungannya. Lu pasti Gemini lah kalau nggak dia. ada chat GPT, lu nggak ada luapan. Iya. Lu pasti mau nggak mau benar. pasti cari partner. Cari orang Pasti. gitu, mau ya. Oh berarti harusnya HP-nya dong diambil. Iya. Lu baru Gen Z Nah, mau iya menikah. kalau nggak, Iya. sebulan aja HP Gen Z diambil. Mau menikah dia. Tahu-tahu KUA mungkin penuh kan? Ternyata di situ nih saya nih, ternyata iya. ChatGPT. Masalahnya Atau di nggak situ. usah HP diambil deh. Semua AI, diblokir ditiadakan, dari ditiadakan. Indonesia diblokir. Oke. Gimana Itu tuh aja. Fer? Jangan-jangan itu yang membuat lu tidak merasa kesepian Fer? Enggak sih, kalau kesepian pasti ada lah. Kan soalnya kesepian kan ibaratnya harusnya cuma bisa diobati dengan sosial kan. Nah, tapi aku lebih milih untuk ngerasa kesepian dibandingkan harus menikah. Nah itu Karena resiko menikah tuh lebih iya, besar Aku maksudnya. tetap merasa resiko menikah tuh lebih gede dibandingkan resiko kesepian. Iya, karena memang zaman dulu kita nggak pernah lihat yang aneh-aneh ya. Iya, kalian kayak gak mikir itu loh nikah, yaudah nikah aja yang penting Karena sama-sama nggak ada cinta. kisah-kisah aneh kayak sekarang. Oh. Kayak misalnya bener ada sih. istrinya selingkuh berapa kali gitu. sama tukang fotokopi tadi sumpah gue baru lihat istri Iya, bener. polisi selingkuh sama tukang fotokopi. Iya bener. Kok sama sih tontonan kita? sama lagi. Iya tuh. Yang kayak kerudung kacamata kan? Iya. Iya sama. Yang mobilnya berarti. dipakai tukang fotokopinya. Iya, bener. Mungkin karena banyak permasalahan rumah tangga yang terlalu di speak up di sosial media ya. Jadi kan Iya, traumanya jadi kan Gen Z. nular kan. Oh, beda ya. Terus sekarang Iya. independent woman kan biasanya gitu. Itu sebenarnya Gen Z kayak gini. Gue dulu dosen gue tuh sangat tidak suka tayangan-tayangan kriminal kayak Busar zaman dulu Iya, ada kan. Busar Ditayangin Gap. siang-siang. Kenapa? Karena mentalnya nontonnya jadi takut. Jadi ngerasa di sekeliling dia semua kriminal. Jadi cewek nggak berani naik taksi segala Iya, macam. Jadi nggak gitu berani harusnya kerja. kita sebagai orang yang baik yang bener nggak takut sama kejahatan. Harusnya gitu. Dia pengennya tayangan kriminal tuh harusnya tengah malam aja udah. Iya. Nah mungkin ini juga efeknya kayak gitu kan. Karena banyak kasus-kasus rumah tangga yang aneh-aneh yang Iya. keposting di sosmed. Dan nggak Akhirnya bisa Gen Z difilter. liatnya sama kayak orang lihat tayangan kriminal, ih takut udahlah gak usah nikah jadi gitu. Iya sih, itu logika sama kayak kita nonton sinetron Azab tadi. Judulnya adalah cerita pernikahan hancur ini. Iya. Bisa dimengerti mungkin kalau Gen Z. Terpapar terlalu banyak informasi yang jeleknya. Dan Iya, mungkin mungkin ya. perlu lebih banyak pernikahan bahagia yang diviralkan juga sih. Nah, Gitu. Tapi kalau bahagia jarang viral. Iya. Itu masalahnya. Karena nggak aneh kan. Berarti harus diambil HP-nya berarti. Emang HP-nya kunci viral di HP-nya Rey. Iya. Sebenarnya kalau ngeliat ini ya, kayaknya 90% masalah Gen Z itu bisa hilang kalau lu udah ngebangun filter lu sendiri dalam bersosial media. Jadi pas lu lihat, lu tahu ini tidak merepresentasikan 100% dari market. Tapi itu ironis loh. Dia bersosial media nggak pakai filter. Bergaul sama orang tadi ada boundaries. Malah ada filternya. Iya kan bener kan? Iya, iya. 90% masalah Gen Z menurut gue bisa di solve dengan lu ngebangun filter itu. Benar-benar. Karena sekarang lu lihat dikit, oh ini standarnya nih, oh ini seremnya nih gitu. Oke, lanjut. Kenapa semakin banyak Gen Z yang merasa kehilangan arah hidup meskipun akses informasi mereka paling besar dibandingkan generasi sebelumnya? Karena distract. Iya, karena karena distraction. Jangan arah hidup ya. Informasinya kebanyakan. Malah bingung. Hidup tetap berjalan, tapi tanpa arah aja. Iya. Karena too much distraction. Ya sama kayak orang pergi ke rumah makan Padang disediain banyak makanan. Iya. Dan dia dari awal nggak tahu mau makan apa. Pokoknya dia bilang gini, yang penting kenyang gitu kan. Ya itu semua juga bikin kenyang, tapi dia bingung. Iya. Kalau nanti aku makan ini nggak bisa makan ini, menarik yang ini nih kayaknya nih. Terus Iya, yang ini gimana kalau ini digabung nggak bisa. Nanti ini juga enak kok. Akhirnya bingung. Tapi berarti nih, gue mau nanya. Dari Ustadz Felix deh. Iya. Kalau ke makan Padang, Hmm. langsung ambil yang kita suka apa milih-milih dulu kalau Ustadz? Aku langsung ambil yang aku suka. Sama berarti. Misalnya Iya, saya nih, sama. gue ayam gulai. Mau ada apa ya gue ambil ayam gulai. Iya. Udah yang lain.